Pernahkah Anda makan mie instan panas, lalu langsung meneguk minuman ini tanpa berpikir panjang, tanpa merasa ada yang salah dan menganggap itu hal biasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di channel ini, saya berbagi edukasi kesehatan dengan bahasa yang jujur, ilmiah, dan bisa dipahami semua kalangan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, silahkan klik like, subscribe channel ini, dan aktifkan notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting yang mungkin bisa menyelamatkan tubuh Anda sendiri atau orang-orang yang Anda cintai. Percayalah, edukasi kesehatan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mencegah penyesalan di kemudian hari. Sekarang kita masuk ke topik utama. Bahaya makan mie instan dengan minuman ini. Minuman yang sering dianggap menyegarkan, menghilangkan haus, menetralkan rasa mie, bahkan dianggap pasangannya mie. Padahal, secara medis, kombinasi ini memberi tekanan berat pada sistem pencernaan, ginjal, dan jantung. Masalahnya bukan hanya mie. Masalahnya bukan hanya minumannya. Masalahnya adalah reaksi di dalam tubuh ketika keduanya bertemu. Dan reaksi ini tidak terlihat, tidak terasa, tidak berbunyi, tapi bekerja pelan, konsisten, dan merusak. Yang membuat saya prihatin sebagai dokter adalah banyak orang baru sadar setelah muncul gejala serius, mulai dari asam lambung kronis, gangguan irama jantung, tekanan darah naik tiba-tiba, gangguan ginjal dini, hingga peradangan saluran cerna. Dan ketika ditanya kebiasaan sehari-hari, jawabannya sering sama. Dok, saya sering makan mie. Dok, habis itu minum ini. Dok, dari dulu juga begitu, nggak apa-apa. Disinilah letak bahayanya. Karena tubuh manusia pandai beradaptasi, tapi tidak pernah lupa. Setiap kesalahan kecil akan dicatat, disimpan, dan suatu hari ditagih. Namun kabar baiknya, tubuh manusia juga luar biasa. Selama belum terlambat, kerusakan masih bisa dicegah, fungsi organ masih bisa diperbaiki, dan kebiasaan masih bisa diubah. Dan di video ini, saya tidak hanya akan menjelaskan bahayanya, tetapi juga apa yang sebaiknya Anda lakukan mulai hari ini. Jadi pastikan Anda tetap di sini, karena bagian berikutnya kita akan membahas minuman apa yang paling berbahaya dikombinasikan dengan mie, dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda secara medis. Tarik napas sejenak dan siapkan diri Anda, karena setelah ini Anda mungkin akan melihat kebiasaan sederhana dengan cara yang sangat berbeda. Sekarang, kita lanjutkan pembahasan tadi. Anda sudah tahu bahwa masalahnya bukan hanya mie instan dan bukan hanya minumannya. Masalahnya adalah apa yang terjadi saat keduanya bertemu di dalam tubuh. Dan minuman yang paling sering dikonsumsi setelah makan mie instan adalah, jeda sejenak, nada makin serius, minuman dingin manis. Baik itu es teh manis, minuman bersoda, minuman berpemanis kemasan, atau minuman dingin apapun yang tinggi gula. Kombinasi inilah yang secara medis menjadi salah satu kombinasi paling tidak ramah bagi tubuh manusia. Kenapa, Dok? Mari kita bahas pelan-pelan dengan bahasa yang jujur dan ilmiah. Ketika Anda makan mie instan panas, tubuh langsung bekerja keras. Lambung memproduksi asam lambung untuk mencerna karbohidrat olahan, lemak jenuh, natrium tinggi, serta zat tambahan seperti penguat rasa. Dalam kondisi ini, lambung seharusnya bekerja di suhu hangat dan stabil. Namun, ketika Anda langsung minum minuman dingin manis, terjadi konflik besar di dalam lambung. Suhu lambung yang hangat tiba-tiba dipaksa beradaptasi dengan suhu dingin. Akibatnya apa? Proses pencernaan melambat. Pengosongan lambung terganggu, dan asam lambung menjadi lebih agresif. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa perut begah, mual, kembung, atau nyeri ulu hati setelah kombinasi ini. Belum selesai sampai di situ.
Minuman dingin manis mengandung gula sederhana yang langsung diserap tubuh. Saat gula masuk cepat ke aliran darah, pankreas dipaksa memproduksi insulin dalam jumlah besar. Sekarang, bayangkan ini terjadi berulang-ulang. Setiap kali makan mie, setiap kali minum manis dingin, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Apa dampaknya? Resistensi insulin, lonjakan gula darah, peradangan sistemik, dan dalam jangka panjang, peningkatan risiko diabetes tipe 2. Dan semua ini sering terjadi tanpa gejala awal yang jelas. Yang membuat saya sebagai dokter semakin prihatin adalah banyak pasien datang bukan dengan keluhan kebiasaan, tapi dengan penyakit yang sudah jadi. Dok, saya sering pusing. Dok, jantung saya suka berdebar. Dok, perut saya nggak pernah enak. Dok, tekanan darah saya naik. Dan setelah ditelusuri, akar masalahnya sering kembali ke pola makan sederhana yang dianggap sepele. Termasuk kombinasi mie instan dan minuman manis dingin. Saya paham, kita semua manusia. Mie instan itu praktis, murah, enak, dan mudah didapat. Minuman dingin manis itu menyegarkan, apalagi saat lapar dan lelah. Masalahnya bukan sekali dua kali. Masalahnya adalah ketika ini menjadi kebiasaan. Karena tubuh tidak rusak karena satu kesalahan besar. Tubuh rusak karena kesalahan kecil yang diulang terus-menerus. Dan ini baru satu dampak. Belum kita bicara tentang ginjal, tekanan darah, dan reaksi kimia antara natrium mie dan gula minuman. Di bagian berikutnya, saya akan jelaskan apa yang terjadi pada ginjal dan jantung, serta kenapa kombinasi ini sering dikaitkan dengan penyakit diam-diam yang baru terdeteksi saat sudah parah. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, karena bagian selanjutnya akan membuka fakta yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Tenang, kita bahas semuanya tanpa menghakimi, tanpa menakut-nakuti, tapi dengan tujuan satu, agar Anda bisa hidup lebih sehat dan lebih panjang. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Karena ketika berbicara soal mie instan dan minuman manis dingin, kebanyakan orang hanya fokus pada lambung. Padahal, organ yang paling sering menanggung dampaknya secara diam-diam adalah ginjal dan jantung. Dan inilah yang membuat kombinasi ini berbahaya dalam jangka panjang. Mari kita mulai dari ginjal. Mie instan mengandung natrium yang sangat tinggi. Dalam satu porsi mie instan, kandungan natriumnya bisa mencapai 1.200 sampai 1.800 mg. Padahal, kebutuhan natrium harian orang dewasa sehat sekitar 2.000 mg per hari. Artinya apa? Dalam satu kali makan mie, Anda sudah hampir memenuhi batas maksimal harian. Sekarang bayangkan, setelah itu Anda minum minuman manis dingin kemasan. Minuman ini mengandung gula tinggi, zat aditif, dan seringkali tambahan natrium tersembunyi. Ginjal Anda langsung mendapat dua beban sekaligus, beban natrium dan beban gula. Tugas ginjal adalah menyaring darah dan membuang kelebihan zat melalui urin. Ketika natrium terlalu tinggi, ginjal dipaksa bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ketika gula darah melonjak, ginjal kembali dipaksa menyaring lebih banyak glukosa. Jika ini terjadi berulang-ulang, ginjal akan kelelahan. Dan kelelahan ginjal tidak menimbulkan rasa sakit di awal. Tidak ada alarm. Tidak ada tanda bahaya yang jelas. Tahu-tahu, fungsi ginjal menurun. Banyak pasien datang ke saya dan berkata, "Dok, saya nggak pernah merasa sakit ginjal." Dan itu benar. Karena penyakit ginjal kronis sering baru menimbulkan gejala ketika fungsi ginjal sudah turun lebih dari 50%. Dan saat itu, perbaikannya jauh lebih sulit. Sekarang kita bicara tentang jantung. Kombinasi natrium tinggi dari mie dan gula tinggi dari minuman manis menyebabkan satu hal penting.
peningkatan tekanan darah. Natrium membuat tubuh menahan cairan. Gula meningkatkan peradangan pembuluh darah. Akibatnya, pembuluh darah menjadi lebih kaku, dan jantung harus memompa lebih kuat. Jika ini terjadi sesekali, tubuh masih bisa menyesuaikan. Tapi jika ini menjadi kebiasaan, jantung bekerja dalam kondisi overload kronis. Inilah mengapa banyak orang usia 30-40 tahun sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi, jantung berdebar, mudah lelah, dan nyeri dada ringan yang sering diabaikan. Dan ketika ditelusuri lebih dalam, pola makannya tampak sederhana. Mie instan, minuman manis dingin, berulang, bertahun-tahun. Namun saya ingin Anda pahami satu hal penting. Tidak semua orang yang makan mie instan akan langsung sakit. Tidak semua orang yang minum manis akan langsung kena penyakit. Masalahnya adalah akumulasi. Tubuh manusia itu seperti rekening. Setiap kebiasaan buruk adalah utang kecil. Dan suatu hari, utang itu jatuh tempo. Tapi kabar baiknya, banyak dari proses ini masih bisa dihentikan. Ginjal punya kemampuan adaptasi, pembuluh darah bisa membaik, tekanan darah bisa dikontrol. Asalkan kita tahu kapan harus berhenti dan apa yang harus diubah. Dan inilah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Di bagian selanjutnya, saya akan menyampaikan kabar gembira secara medis yang sering membuat pasien saya berkata, "Dok, kenapa nggak dari dulu tahu?" Jadi tetap bersama saya. Tarik napas pelan dan dengarkan dengan hati terbuka. Karena bagian 4 akan membahas solusi, alternatif aman, dan kabar baik untuk tubuh Anda. Sekarang, saya ingin Anda tenang terlebih dahulu. Karena setelah membahas resiko dan dampak, hal terpenting yang harus saya sampaikan adalah ini. Tidak semuanya terlambat, dan tidak semuanya harus dihentikan secara ekstrim. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri selama kita memberinya kesempatan. Dan inilah kabar gembira secara medis yang sering membuat pasien saya merasa lega. Jika Anda belum memiliki penyakit kronis berat dan fungsi ginjal serta jantung Anda masih dalam batas normal, maka perubahan kecil sudah bisa memberi dampak besar. Artinya apa? Artinya, bukan mie instan yang membunuh, tetapi cara, frekuensi, dan pendampingnya. Dan disinilah solusi mulai masuk. Solusi pertama, ubah minumannya. Jika Anda makan mie instan, hindari langsung minum minuman dingin manis. Sebagai gantinya, pilih air putih suhu ruang, air hangat, atau teh tawar hangat tanpa gula. Minuman ini membantu menstabilkan suhu lambung, memperlancar pencernaan, mengurangi iritasi asam lambung, dan meringankan kerja ginjal. Perubahan sederhana, tapi efeknya signifikan. Solusi kedua, kurangi natrium mie. Caranya, gunakan hanya setengah bumbu, tambahkan sayur segar seperti sawi, wortel, atau telur, dan hindari minum kuahnya sampai habis. Dengan cara ini, Anda bisa menurunkan asupan natrium hingga 30-50%. Ginjal Anda akan berterima kasih. Solusi ketiga, atur frekuensi. Mie instan bukan makanan harian. Idealnya, maksimal 1-2 kali seminggu, bukan sarapan, dan bukan makan malam rutin. Jika mie hanya menjadi penolong darurat, risikonya jauh lebih kecil. Dan ini yang sering membuat pasien saya tersenyum. Banyak orang datang dengan keluhan, perut sering begah, asam lambung naik, jantung berdebar, badan mudah lelah. Setelah mengganti minuman dan mengurangi frekuensi mie, dalam waktu 2-4 minggu, keluhan mulai berkurang. Bukan karena obat mahal, bukan karena terapi rumit, tapi karena pola yang lebih tepat. Secara medis, ketika natrium dan gula dikurangi, tekanan darah lebih stabil, beban ginjal menurun, inflamasi berkurang, metabolisme membaik. Tubuh tidak lagi bekerja dalam mode darurat. Dan inilah alasan mengapa perubahan kecil sering memberi hasil besar. Namun, agar Anda tidak hanya percaya kata saya,
Di bagian terakhir nanti, saya akan menyampaikan data medis dan rekomendasi ilmiah yang menjadi dasar dari semua penjelasan ini. Data yang digunakan oleh dokter, rumah sakit, dan lembaga kesehatan dunia. Jadi bukan opini, bukan mitos, tapi fakta medis. Sebentar lagi kita sampai di bagian akhir. Di sana, saya akan merangkum semuanya, memberikan data akurat, dan menutup dengan ajakan sederhana yang ingin saya dengar langsung dari Anda. Tetap di sini, karena bagian 5 akan mengikat semua pembahasan ini menjadi satu pemahaman utuh. Sekarang, kita sampai di bagian terakhir. Di bagian ini, saya ingin Anda memahami satu hal penting. Semua yang saya sampaikan bukan berdasarkan cerita orang, bukan berdasarkan asumsi, dan bukan untuk menakut-nakuti. Ini berdasarkan data medis dan rekomendasi ilmiah yang digunakan secara global. Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO), merekomendasikan batas asupan. Garam, natrium, maksimal setara 5 gram garam per hari, atau sekitar 2000 mg natrium. Sementara, satu porsi mie instan rata-rata mengandung 1.200 hingga 1.800 mg natrium. Artinya, dalam satu kali makan, Anda sudah hampir menyentuh batas harian. WHO juga menyarankan pembatasan konsumsi gula tambahan tidak lebih dari 25 gram per hari untuk manfaat kesehatan jangka panjang. Satu gelas minuman manis kemasan bisa mengandung 20 hingga 35 gram gula. Jika mie instan dikombinasikan dengan minuman ini, maka tubuh menerima beban natrium dan gula sekaligus. Dan inilah yang secara ilmiah dikaitkan dengan peningkatan risiko, hipertensi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan gangguan ginjal kronis. Namun saya ingin menegaskan kembali, risiko ini bukan vonis langsung. Ini adalah peringatan. Peringatan agar kita lebih sadar, lebih bijak, dan lebih sayang pada tubuh sendiri. Jika Anda masih ingin makan mie instan, silahkan. Tubuh bukan mesin yang harus sempurna. Tapi, lakukan dengan cara yang lebih aman. Batasi frekuensi, kurangi bumbu, tambah sayur, dan pilih minuman yang tepat. Karena kesehatan bukan tentang larangan total, tetapi tentang keputusan yang lebih cerdas. Saya sebagai dokter tidak ingin Anda takut makan. Saya ingin Anda paham. Karena orang yang paham akan lebih mudah menjaga kesehatannya tanpa merasa tertekan. Jika video ini bermanfaat, silahkan like sebagai dukungan. Subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama tentang kesehatan dengan cara yang sederhana dan masuk akal. Dan saya ingin mengenal Anda lebih dekat. Tulis nama Anda di kolom komentar, serta asal kota atau daerah Anda. Saya baca satu persatu. Karena edukasi kesehatan selalu lebih bermakna jika kita saling terhubung. Saya Dr. Fauzan, terima kasih sudah menyimak sampai akhir video ini. Jaga kesehatan Anda, karena tubuh ini akan Anda pakai seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.